Kali ini ada berita hangat ya, perdebatan di sosial media Facebook. Jadi ada akun Kosashi Nakamoto dan juga akun Fauzan Wibowo, sang dirut PTNs, ya. Jadi kita bahas, ada perseteruan di sini. Ya, Anda tahu sendiri lah, akun Kosashi Nakamoto ini kan menurut saya akun ya yang apa ya, anonim ya, nggak tahu siapa sih pemilik akunnya. Katanya si Mas Titus Peristusta ya. Kan udah capek kayaknya Mas Titus, akunnya itu kan sering dibully sama pionir Indonesia. Jadi si Mas Titus itu ya memang beliau itu kan orangnya tukang nyinyir juga, nyinyir sama si komunitas Pinetok, termasuk saya, dan juga komunitas di seluruh Indonesia. Ya, dulu saya pernah baca postingan-postingannya itu ya menurut saya sangat mendiskriminasi, mendiskriminasi, sangat merendahkan Pinetok ya, terkhusus ya ownernya Pinetok atau CEO-nya, yaitu Bapak Nicholas dan Ibu Cheng Jovan. Itu di apa ya di sorry, bukan CEO, head office ya. Di ini, di kadang-kadang di ejek-ejekin gitu ya. Saya kurang setuju lah kalau Anda mau mengejek Pinetok. Saya sebagai penambang pi, sebagai uh, pionir sejati akan melawan Anda juga ya. Dan juga ya akun Kosashi Nakamoto ini juga kadang-kadang juga angin-anginan ya. Dia posting animasi AI yang seolah-olah ya Nicholas itu menyetujui yang namanya GCP, dan juga ya sebagai lelucon buat Kosashi Nakamoto untuk ya eh, merendahkan proyek Pineto. Saya kurang setuju juga. Tapi kalau beliau melakukan yang namanya membahas tentang GCP, melakukan namanya penekanan terhadap pionir GCP dengan kebenaran, ya silakan aja, boleh-boleh aja ya, dengan ilmu lah ya, bukan karena faktor jengkel dengan pionir Pinetok, tapi seluruhnya itu disikat sama Kosashi. Kalau antam pionir GCP saya setuju aja ya, Mas Kosashi Nakamoto. Silakan, kalau mau bikin huru hara silakan, tetapi ya itu dipilah-pilah lah, jangan semua direndahin gitu. Kalau Pinetok ini kan proyeknya bagus, dan saya lihat proyek Pinetok ini akan berkembang dengan baik di masa depan dengan harga yang realistis, dan juga ekosistemnya akan semakin bagus di masa depan ya. Jadi ini postingan kayak gini ya. Pinetok itu skala global, begitu juga dengan ekonomi metaverse Republik GCP. Wow, yang dibangun bersama Dr. Nicholas Kokalis. Ini kan ekonomi metaverse, ini kan bahasanya si Fauzan itu ya, si Pak Fauzan itu kan. Jadi ditiru sama dia terus diledekin ulang. Jadi kami himbau kepada seluruh pionir maupun GCP warrior, jangan pernah percaya kepada leader-leader lokal seperti Fauzan Wibowo. Ini yang hanya memanfaatkan uang fiat Anda untuk alasan biaya mengurus regulasi setempat ya. Itu sudah usang. Ketika open minded diberlakukan, semua regulasi di seluruh negara akan secara otomatis mengikuti hasil keputusan MiCA dan Uni Eropa. Apalagi parlemen Amerika juga sudah berhasil kita yakinkan beberapa waktu yang lalu. Memang tukang ngarang Kosashi ini. Dia ngambil apa yang lagi heboh di komunitas GCP, lalu dia karangkan lagi seolah-olah itu kebenaran gitu. Tapi saya lihat memang bolehlah untuk lucu-lucuan, nggak apa-apa ya, Mas Kosashi Nakamoto. Saya setuju buat postingan Anda. Memang kacau. Ingat kunci, Pinetok itu gratis, Republik GCP juga gratis ya.
Jadi jangan mau ikut yang berbayar. Benar. Setuju. Apalagi kalau tidak ada hubungan langsung dengan Dokter Nicholas. Benar. Maka maka bisa dipastikan itu cuman scam. Tetap semangat menambang GCP Warrior. Tung tung tung. Dan hindari semua bentuk modus penipuan di ekosistem. Salam kuantum. Kuat. Ini kan kuantum lagi tenar ya. Kuantum QFS ya, yang dihubung-hubungkan sama P-Network ya. Presiden Republik GCP Kosashi Nakamoto. Mari kita baca kolom komentarnya ya. Jadi komentar dari Mas Fauzan ini ya. Belajarlah regulasi di Indonesia bukan Mika. Biar tidak akunya yang besar ya. Ya. Kosashi menjawab ya. Regulasi open-minded GCP berlaku secara global dan semua dilakukan secara hierarki dari Dr. Nicholas ya. Anda tidak memiliki otoritas apapun dari Dr. Nicholas maupun P-Core Team. Sistem Anda saja yang bodoh. Dan yang paling parah, Anda adalah menghimpun uang fiat dari pionir dengan mengatasnamakan open-minded GCP dan pembukaan Web3 oleh Dr. Nicholas. Benar itu dia omong. P-Network dan Republik GCP adalah ekosistem gratis sesuai dengan visi Dr. Nicholas. Jadi dia ngomong ini kebenaran tapi dia pelintir-pelintirkan dengan lelucon. Seolah-olah ya P-Network dan Republik GCP ini berjalan bersama. Padahal ya P-Network aja yang benar. Dia juga nggak benar sih, tapi kalau untuk lelucon sih nggak masalah ya. Kayak bagi orang yang sadar akan postingan Mr. Kosashi ini ya, yang otaknya cerdas ya, pasti akan ketawa-ketawa dan lucu-lucuan lah. Tapi bagi orang yang kayak Octavina itu kan kemarin sempat jadi apa ya, fans berat dari Kosashi Nakamoto. Octavina. Kasihan nasibnya Octavina tuh dipelintirin sama Kosashi Nakamoto ya. Ada yang kenal Octavina nggak? Ini ada videonya. Sini nih ya. Sistem itu kan ada World Bank, ada PBN, ada. Itulah orangnya ya. Ya, itulah. Beliau itu kalau Kosashi posting apa dia ikuti gitu. Padahal ujung-ujung dia dipelintir gitu. Ujung-ujungnya itu dia dibodohi sama Kosashi Nakamoto. Cuman ya itulah kalau SDM-nya itu kan masih pas-pasan ya pasti kena pelintir. Jadi dibalas lagi sama si Fauzan Wibowo. Laporkan saja, ditunggu segera. Ya. Dari dulu nggak ada yang lapor, saya siap menerimanya. Ya, oke. Jadi ada postingan dari John Iskandar cuman di apa ya, di silent ya. Dihilangin lah. Nggak penting juga sih Iskandar itu. Ya. Kalau yang belum kenal John Iskandar, saya baru posting videonya ya. Kemarin itu pakai kacamata yang katakan nggak jadi pencairan apa PTN. Alasannya tiba-tiba dipindahkan ke apa namanya, ke Web3, tiba-tiba dikunci kan. Mau tahu orangnya ini nih ada orang ini yang kacamata, bukan yang kacamata, yang saya pakai videonya kacamata, ini orangnya ya. Ya mudah-mudahan ini kenal lah, ini si John Iskandar. Ternyata koin yang kita mau diberikan itu Komisaris dari PTN. Tidak perlu laporkan, cukup diumumkan saja kepada publik seperti ini. Maka saya jamin tidak ada lagi pionir yang bisa Anda kendali ya. Pesan dari Dr. Nicholas Kokalis, Anda boleh saja mengajarkan pencairan dan open minded, tapi jangan pernah menerima transferan uang sebagai biaya pendaftaran, karena saya membuat P-Network dan Republik GCP ini sepenuhnya gratis. Benar itu. Apa yang dikatakan oleh Kosashi ini ada benarnya, yaitu P-Network itu didapati dengan gratis. Anda menambang dapat gratis. Kalau Anda mungkin punya koin dikit, bisa Anda beli aja di bursa yang sudah terdaftar. Ya, silakan beli, Anda simpan untuk masa depan. Tetapi dari awal P-Network itu diluncurkan gratis, nggak dipungut biaya sepeser pun oleh core team atau Pak Nicholas dan Ibu Cheng Diovan.
Kalaupun sekarang kita berbayar ya kita belinya di bursa, stok untuk menyimpan koin pi di masa depan kita. Gitu ya sobat pionir. Jadi lucu-lucu ya. Kita lihat kolom komentarnya. Alhamdulillah, semoga banyak yang sadar bahwa mereka dikendalikan. Jadi itulah, makanya saya itu sering posting video-videonya si Pak Fauzan. Tujuan saya nggak peduli yang sudah transaksi membayar uang member. Kalian nggak lapor juga nggak masalah, uang hanya 500.000. Kadang-kadang pionir lupa, yang untung itu si developer PTN sini yang untung. Kenapa? Karena kalian nggak lapor, kan 500.000 aja. Banyak itu modus-modus penipuan yang cuman kumpulin uang member 500.000, ujung-ujungnya kan hilang juga, nggak ada yang dibahas, nggak pernah ada yang dilapor ke polisi. Kan cuma 500.000, siapa yang mau bikin surat laporan ke polisi? Kamu logika gini loh, kecuali 10.000 member itu lapor ke polisi itu bisa, atau mungkin 10 atau 20 member atau 100 member. Kalau cuma satu, kalian tetap aja kalah lawan Fauzan gitu. Ya, bisa paham nggak ya? Lama kelamaan kalau nggak jadi GCP pun memang sudah nggak jadi, karena sekarang harga yang real itu di bursa. Untuk apa lagi kalian tunggu GCP sampai janggut kalian panjang melintir di leher juga nggak bakalan jadi. Sampai ya para ibu-ibu yang ikut GCP tanduknya tumbuh pun 10 meter nggak bakalan jadi GCP. Durisin itu 314159. Kalian itu hanya terhipnotis dari Durisin. Karena Durisin aja mengatakan GCP itu hanya nilai yang diinginkan, tidak bisa diterapkan, tidak bisa untuk transaksi. Kalaupun bisa, kalian hanya pembodohan. Transaksi fiktif dan transaksi kerugian namanya. Pedagang yang rugi, kamu yang punya koin yang untung. Kamu beli harga 5 miliar produknya, kamu dapat produknya si pedagang cuma 1 koin. Giliran tukar nggak bisa, mentok ya, nggak ada bursa yang menyiapkan uang sampai miliaran untuk 1 koin. Ya, mau gimana lagi? Ujung-ujung kan penyesalan di kemudian hari ya. Mendingan saya jual beli koin pi harga di bursa, nggak ada yang rugi. Teman-teman yang dapat transfer dapat koin, dapat uang rupiah, saya dapat koinnya. Teman-teman yang beli koin transfer uang rupiah, saya kirim koinnya, mereka dapat koinnya gitu. Jadi ini perdagangan saja, siklus perdagangan murni. Kalau sampai macet satu orang nggak bisa ditukar ya pasti akan jadi masalah, akan ada kerugian namanya ya, sampai macet di pedagang ya. Selamat malam Bapak Presiden, semoga sehat selalu. Selalu semangat Pak. Selamat malam Pak Kosasi Nakamoto. Terima kasih informasinya. Saya tetap pegang teguh optimis Pinetok dan Republik GCP Warrior ini. Semoga kita terus berjaya sukses ke depan. Bahagia, semangat, juang terus Pak. Saya pionir dari Magelang Jatim. Waduh, lama-lama ini ya. Ini saya cuman berandai-andai aja. Lama-lama posisi Nonce dan Yohanes Salebek dan juga antek-antek GCP GGG Ambassador itu semua itu digantikan oleh Kosasi Nakamoto ya. Kalau sampai digantikan ya mereka mau makan apa, nggak ada konten lagi. Si Nonce itu ya. Ini Pak Kosasi Nakamoto ini terkenal sampai seluruh dunia loh. Ya, akunnya ini. Jadi saya akui walaupun ini akun bukan pemilik Kosasi, tapi ya bolehlah ya, untuk hiburan-hiburan nggak apa-apa lah ya. Saya tetap dukung. Silakan bikin hiburan-hiburan, konten-konten yang buat kita ketawa lah ya. Selalu semangat Pak. Jadi pionir kalau sudah sudah komentar kayak gini sudah kejebak ya sama Mr. Kosasi ya. Oke Ketua, tetap strong King. Siap jalankan perintah. Siap Pak Ketua, jika ada laporan bukti banyak di moderator admin grup bisa memberatkan makhluk tua itu. Masyarakat anti ponzi ya. Siapa makhluk tua itu ya? Si Fauzan ya?
Akhirnya saya memahami proses dan tujuan dari dua proyek global utama. Terima kasih telah memberitahu kami, Presiden Kosasi. Kami selalu bersama Anda dan kami percaya Anda. Gitu, memang ini juga akun yang saya rasa juga ya satu pihak lah sama Kosasi ya. Semakin digosipin makin sip katanya. Ayo dong, mana buktinya kalau Nicholas mendukung GCP? Apakah dari Pinetok ini tidak ada penggalang dana untuk bencana Aceh dan Sumatera yang lagi dalam keadaan bencana? Ya, nggak ada ya. Karena Pinetok itu kita yang menambang ya dikasih gratis koinnya. Kalau mau di penggalangan dana ya itu urusan dari Kortim ya. Karena Ventures-nya juga itu kan masih P Foundation itu masih dalam tahap pembentukan struktural kan. Itu P Foundation 20 miliar koin yang dikelola oleh P Foundation itu Pinetok nggak bisa apa-apain. Pinetok nggak boleh atur, Kortim juga nggak bisa atur karena bukan 20 miliar, 10 miliar koin. Itu ibaratnya kalau di perusahaan-perusahaan besar namanya CRS. Ya Anda tahu CRS, cari tahu sendiri ya. Kan di perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Indonesia, di dunia harus punya CRS. Jadi yang namanya 10 miliar koin untuk foundation dari Pinetok itu diatur, ada manajemennya sendiri, nggak diatur oleh Kortim. Jadi kalau misal mau untuk bencana ya nanti ke depan kalau harga pi sudah bagus, saya rasa Pi Foundation bisa gelontorkan 10.000 pi atau 100.000 pi untuk bantuan bencana alam ya, Mas Mawardi ya. Pak John Iskandar silakan komen. Pak John udah udah tewas Pak John. Udah nggak bisa ngomong lagi. Udah nggak bisa ngomong lagi ya. Pak John itu pemilik aset 8.654 T. Sungkem. Kosasi Namoto, kami mendukung pemikiran Anda dan penyampaian Anda yang bebas. Tetapi ketika Anda berbicara tentang aspek komersial, jangan hanya mengatakan semua tersedia secara gratis. Biaya blockchain, biaya transaksi, biaya transfer harus dipotong secara otomatis untuk anggota yang meminta atau yang menuntut pembayaran dalam blockchain. Pembayaran blockchain selalu gratis, dipotong. Pembayaran dalam blockchain selalu gratis, dipotong secara otomatis. Tetapi jika seseorang meminta integrasi gerbang pembayaran dengan blockchain, Bitcoin, dan Ethereum, biaya transfer akan dikenakan untuk inskripsi. Benar ini ya. Benar sekali ya, memang itu gratisnya menambang ya Mas Sumen Koderi ya. Kalau transaksi pasti berbayar ya. Ya. Pokoknya yang dikatakan sama Mr. Kosasi ini ya benar, gratis nambangnya gitu. Tapi kalau transaksi harus berbayar ya, ada gas fee-nya 0,001 gitu ya Sobat Pionir. Jadi kalau Anda transaksi menggunakan nilai GCP ya gas fee-nya 50 juta ya. Kalian beli harganya 20.000, bayar gas fee-nya 50 juta. Itu kan pembodohan ya. Karena sampai sekarang gas fee-nya belum dirubah ke mikron ya, masih tetap seperti itu. Disesuaikanlah dengan harga yang ada di pasar. Kalau di pasar sekarang di bursa market itu 3.500, 0,01 saya rasa sebandinglah dengan nilai pertukarannya ya. Jadi itu saja Sobat Pionir ya. Kali ini kita ketawa ketiwi dulu dengan sinetron dari Mr. Kosasi ya. Ya bolehlah sedikit melawak. Jadi buat pionir GCP itu biar makin otaknya makin cerdas. Kan kadang-kadang beku ya, udah terkontaminasi yang namanya kekayaan itu udah sulit mau mikir yang lebih realistis. Kebanyakan mereka sudah halusinasi. Mereka menunggu Pinetok itu akan open mainnet global dan menggunakan nilai GCP 314159. Itulah yang menyebabkan kekacauan di mana-mana. Ya, banyak PT-PT menjual rumah, menjual ini dengan nilai GCP, ujung-ujungnya kerugian. Ya, saya juga ada salah satu PT juga lagi kontak-kontakan nah, tapi saya nggak perlu sebut namanya. Itu juga pernah melakukan transaksi global consensus value yang GCP Dorisin ya.
Tetapi ya berjalan waktu, ya PT tersebut mereka mulai sadar bahwa bahwa itu tidak mungkin dijalankan, yang namanya GCP sangat berbahaya. Itu tidak berdasarkan mekanisme pasar atau pertukaran secara alami, baik nanti yang ada di utility dan juga yang ada di liquidity di bursa sekarang ya. Jadi harga Pinetok sekarang Sobat Pionir yang benar itu ada di bursa 3.400. Kalau teman-teman mau jual atau mau beli koin, inilah harganya. Karena sebentar lagi Pinetok itu akan lebih besar aksesnya di utility. Dari 30.000 dEPS yang disediakan, ya kita doakan bisa 1.000 atau 2.000 dEPS yang bisa digunakan. Nah, itulah yang bisa membuat kapital pasar yang Anda lihat di sini ya. Ini kapital pasar yang ada di bursa itu bisa ditambahkan dengan kapital pasar yang ada di market utility nanti, di mana kita bisa bertransaksi menggunakan CoinP dengan barang dan jasa ataupun lebih luas lagi kegunaannya ya. Jadi yang sekarang kita tertuju mayoritasnya masih di market liquidity atau di bursa, masih 25T ini. Ya kita doakan segera di utility cap pasarnya malah naik lagi dari 28T, kemungkinan bisa dicek lagi bisa mencapai mungkin 300 bahkan 1000T ya. Kalau sudah 1000T ya otomatis harga Pi udah luar biasa. Bahkan kalau bisa naik sampai 20.000T, wow, luar biasa ya. Itu bisa menyamai kapitalisasi pasar daripada Bitcoin. Dan harga Pi pasti bisa mendekati